Pihak keluarga meminta Mabes Polri turun tangan untuk menyelidiki ulang kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang meninggal dengan kondisi tak wajar di kamar kosnya beberapa waktu yang lalu. Keluarga pun meminta polisi untuk memeriksa ulang keterangan sejumlah orang yang bertemu Daru sebelum ditemukan meninggal dunia. Meski di penghujung Juli 2025, Polda Metro Jaya mengklaim belum menemukan unsur pidana atas meninggalnya diplomat muda ini, tetapi keluarga mengungkap adanya kejanggalan dan meyakini ada pihak lain yang terlibat dalam peristiwa kematian Arya Daru. Untuk membahasnya sudah bergabung sama kami ada kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, dan praktisi hukum Martin Lukas. Bang Martin, Pak Nikolai, selamat malam. Selamat malam Bang Kevin. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News. Sebelum kita berdialog, kita akan tampilkan sejumlah informasi berkaitan dengan kematian Arya Daru. Pemirsa, kematian Arya Daru ini masih menyisakan tanda tanya. Akun Instagram sempat terlihat aktif dan WhatsApp miliknya menunjukkan tanda centang 2 pada pesan yang dikirim setelah ia meninggal dunia. Padahal polisi sebelumnya menyebut ponsel Arya ini hilang. Fakta ini tentunya membuat pihak keluarga kian ragu dengan dugaan bunuh diri yang kemudian disampaikan oleh pihak yang berwenang. Saya mau langsung kepada Pak Nikolai. Pak Nikolai, kapan tepatnya istri Daru ini mengirimkan pesan yang kemudian akhirnya statusnya itu centang 2, Pak Nikolai? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit, Jenderal Polisi Listio Sigit, yang sudah membuka diri untuk pengungkapan kasus ini secara komprehensif. Dan saya berharap Mabes Polri mengambil alih kasus ini. Yang kedua, saya harus mengatakan bahwa apa yang disampaikan kepada saya oleh keluarga, istimewa oleh istri dan keluarga almarhum, bahwa pada tanggal 7 itu almarhum melakukan komunikasi intensif dengan istrinya. Dan perlu saya sampaikan bahwa almarhum itu pada pukul 12.43 siang itu chatting dengan istrinya mengatakan bahwa almarhum diajak makan oleh Mbak Farah dan Mas Dion dari konsuler di tempat namanya Post-Blok, gak jauh dari kantor, buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos hari Kamis terkait pengangkatan anak. Jadi almarhum itu sudah diajak makan oleh Farah dan Dion itu 12.43 siang. Nah, kemudian almarhum juga chatting sama istrinya sekitar pukul 17 bahwa almarhum akan ke GI. Ditanya oleh istrinya, dengan siapa ke GI? Almarhum katakan dengan sendiri, dia berangkat sendiri ke GI. Dia pergi sendiri. Namun, dalam perkembangan kita lihat berdasarkan CCTV yang ada, di GI itu almarhum bertemu dengan Farah dan Dion. Nah, sejak kapan Farah dan Dion itu datang di GI, itulah yang perlu diungkap bersama berdasarkan real time CCTV yang ada di GI. Dan yang perlu disampaikan juga pada saat tanggal 8 setelah almarhum meninggal, dinyatakan meninggal, itu jam 10 pagi, istri almarhum berusaha untuk chatting almarhum. Dan dari chatting itu WA-nya centang 2. Padahal itu almarhum sudah meninggal. Dalam perkembangan dikatakan bahwa HP almarhum itu hilang. Tapi kenapa centang 2? Memang sejak 21.17 tanggal 7 itu WA yang dipakai, HP yang dipakai untuk chatting WA antara almarhum dengan istrinya itu sudah centang 1 sampai pada almarhum meninggal, sampai pada tengah malam, sampai pada pada istri almarhum berusaha menghubungi almarhum, WA tidak ada balasan dan sebagainya. Dan kemudian istrinya itu
menelpon 5 kali penjaga pos, tapi tidak ada respon, tidak diangkat. Ya. Kemudian istrinya menelpon Polsek Menteng 7 kali, itu pun tidak diangkat, tidak direspon. Nah, tiba-tiba tanggal 8 jam 10 pagi, itu WA-nya centang 2. Kemudian, itu tanggal 8 Juli ya. Ya. Tanggal 14 Agustus kemarin, Instagram almarhum on, DM on. Nah, padahal dikatakan HP-nya hilang, tapi tanggal 14 Agustus itu muncul Instagram itu. Nah, setelah itu istri almarhum ingin masuk ke Instagram itu, tapi di situ tertulis bahwa karena almarhum sudah meninggal, maka dinonaktifkan. Ini menjadi tanda tanya. Oke. Siapa yang menulis pesan itu? Itu Mas. Halo. Ya, baik. Jadi Halo. memang, ya, baik. Pak Nikolai, berarti memang ada kejanggalan di sisi media sosial yang kemudian diungkap oleh pihak keluarga ya. Tapi kemudian kan kita tahu bahwa tidak hanya kejanggalan itu, ada juga kejanggalan-kejanggalan di luar aktivitas media sosial yang dirasa keluarga patut dipertanyakan. Dan ini pihak keluarga mendiang ini juga menerima amplop misterius setelah pemakaman almarhum. Nah, amplop coklat ini berisi potongan gabus putih ya, yang kemudian berbentuk bintang, berbentuk hati, dan kemudian berbentuk bunga, mungkin seperti bunga Kamboja begitu ya, dan hingga kini belum diketahui siapa pengirim maupun maksud dari simbol-simbol ini. Pak Nikolai, apakah dalam proses penyelidikan, apakah polisi sama sekali tidak mengupdate mengenai arti dari amplop coklat ini, Pak Nikolai? Jadi begini, mengenai amplop itu diterima oleh keluarga, oleh istri. Itu ada seorang pria misterius datang dengan memakai hoodie, kemudian datang ke rumah kita almarhum dan menyerahkan amplop itu kepada pembantu rumah tangga almarhum dengan pesan bahwa ini untuk almarhum. Nah, setelah itu amplop coklat tersebut itu kan tertutup rapi, ada stiker putih 2 sebagai penutup. Oleh pembantu rumah tangga diserahkan pada istrinya, istri almarhum. Kemudian oleh istri almarhum dibuka amplop. Ternyata di dalam amplop itu ada clue berupa simbol-simbol, yaitu bunga yang mirip atau boleh dikatakan itu bunga Kamboja, dan juga clue hati, dan juga clue bintang. Nah, karena istri almarhum dan keluarga melihat itu dan mereka tidak tahu, mereka cukup kaget, mereka memasukkan itu kembali ke dalam amplop dan masukkan dalam plastik. Kemudian mereka melaporkan itu ke Kompolnas. Kompolnas menyarankan bahwa itu diserahkan kepada penyelidik. Oleh karena itu, beberapa hari kemudian amplop itu dibawa ke Jakarta dan diserahkan oleh keluarga almarhum didampingi oleh penyelidik, oleh Kompolnas, diserahkan kepada penyelidik. Itu sebelum gelar perkara dan sebelum kontak. Nah, itu masih dalam tahap penyelidikan. Namun ketika gelar perkara, barang itu tidak disinggung-singgung, dan ketika kontrak juga tidak disinggung-singgung barang itu. Malah yang dihadirkan sebagai barang bukti kontrasepsi, kondom. Tapi kondomnya pun tidak jelas itu kondom baru atau bekas. Kalau kondom bekas tentu ada cairannya. Kalau ada cairannya berarti bisa tes DNA ya. Milik siapa cairan itu, dari tes DNA itu. Itu kemudian pada tanggal 27 Juli istri almarhum cekar ke kuburan almarhum, bertujuan besar. Sampai di kuburan almarhum didapati bahwa kuburan almarhum itu seperti diacak-acak, dan
di depan nisan almarhum itu ada bunga putih. Sebelumnya tanggal 15 Juli pada saat ulang tahun almarhum, istri almarhum pergi ke makam bersama anaknya, itu masih melihat bunga rampai yang ditabur pada saat pemakaman tanggal 8 Juli itu masih penuh, masih banyak sekali bunga itu. Tapi tanggal 27 Juli itu bersih bunga itu. Tapi yang ada tanahnya sudah seperti diacak-acak, seperti habis digali, seperti acak-acak, dan juga ada bunga putih. Nah ini menjadi kejanggalan-kejanggalan, sehingga almarhum keluarga almarhum merasa ini sepertinya ada yang nggak beres. Dan mereka melaporkan itu pada kami pada tanggal 22 Agustus kemarin ketika kami diminta datang ke Jogja, dan mereka minta presiden kami untuk menjadi penasihat hukumnya, dan kami juga bersedia. Nah, di situ mereka membuka segala fakta-fakta apa yang mereka alami, mereka lihat, apa yang mereka dengar. Itu Mas. Ya, baik. Saya ke Bang Martin. Bang Martin sebagai seseorang yang pernah melakukan ataupun mengalami hal yang serupa atau menangani kasus yang serupa, di mana dalam hal ini adalah ketika keluarga tidak puas dengan proses penyidikan dilakukan oleh Polri terkait dengan kematian anggota keluarganya. Bang Martin, apakah Anda melihat kejanggalan-kejanggalan yang diungkap oleh keluarga ini sebetulnya sudah cukup membuktikan adanya dugaan kuat keterlibatan pihak lain, Bang Martin? Ya, terima kasih Bang Kevin, terima kasih Pak Nikolai. Jadi pertama-tama saya ucapkan dulu ini ya, rasa puji syukur saya karena akhirnya keluarga Arya Daru ini menunjuk kuasa hukum, dan kebetulan juga kuasa hukum ini kawan kita yang kita cukup kenal ini, sangat membela yang namanya hak asasi manusia. Jadi begini Bang, yang pertama kalau tadi dibilang cukup untuk membuktikan ada keterlibatan pihak lain, ya itu nanti perlu dibuktikan. Tapi petunjuk-petunjuk yang disampaikan keluarga ini setidak-tidaknya bisa memberikan pandangan yang lain terkait kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Polda Metro Jaya di tanggal 24 Juli ya, kalau nggak salah itu pada press release. Karena kenapa? Di dalam hasil kesimpulan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya itu, saya melihat memang ada beberapa hal yang belum bisa ditutup secara rapat untuk memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu sudah 100% pasti benar gitu. Tadi disampaikan yang pertama adalah handphone. Handphone ini kan adalah kalau untuk sekarang ya bukti yang bisa berbicara, karena segala jejak baik itu lokasi, baik itu chat, baik itu suara itu terekam di handphone. Namun handphonenya Arya Daru ya, atau almarhum Arya Daru ini sampai sekarang kan yang dipakai secara sehari-hari yang sampai ini belum pernah ditemukan oleh kepolisian. Sehingga untuk menyimpulkan bahwa Arya Daru itu meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain, ya, dan kita bisa asumsikan bahwa yang dimaksud itu adalah mengakhiri hidupnya sendiri, itu menurut saya belum bisa ditutup 100% bahwa memang sesuai dengan kesimpulan Polda. Karena kenapa? Ada beberapa kemungkinan juga. Seandainya pun memang itu ternyata seperti kesimpulannya Polda, apakah ada kemungkinan ini ada perintah dari pihak lain? Nah, bagaimana untuk memastikannya? Salah satunya kita di handphone ditemukan. Nah lalu, tadi kan ditanya juga oleh Bang Kevin, apakah permintaan ini kepada kepolisian ya ataupun Mabes Polri untuk ditarik kasusnya itu dilakukan penyelidikan ulang memungkinkan atau tidak? Saya pikir sangat memungkinkan. Kita masih ingat kasus terakhir di 8 Juli 2022 ketika ada laporan abal-abal ya di Polres Jakarta Selatan, di mana pada saat itu yang lapor polisi ya melapor ada tembak-menembak, ada dugaan pengancaman dan juga dugaan pelecehan seksual. Ini laporannya naik penyidikan, Bang Kevin. Ya, naik penyidikan di tangan Wadir Krimum waktu itu. Saya lupa namanya, Siagian, Jeffrey Siagian itu, yang akhirnya orangnya di PTDH. Saya nggak tahu sekarang apakah masih di PTDH atau sudah aktif lagi. Nah, pada saat itu, ya, kasus abal-abal ini naik penyidikan, ya, yang mana sebenarnya tujuan mereka itu adalah ingin mentersangkakan almarhum Brigadir J agar dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang sudah meninggal.
Namun pada saat itu karena kami membuat laporan atas peristiwa dan pandangan yang lain, yaitu pembunuhan berencana, ya, pada saat itu seluruh kasus ditarik ke Mabes Polri. Jadi kalau dibilang memungkinkan atau tidak, sangat memungkinkan. Sekarang tergantung ya atensi ataupun keseriusan dari pimpinan penyidik. Kenapa saya bilang pimpinan penyidik? Bang Martin, tapi apakah artinya laporan abal-abal itu bisa saja kemudian yang terjadi pada Brigadir J itu bisa saja terjadi pada kasusnya almarhum Arya Daru, Bang Martin? Kali ini saya memberikan contoh terkait keseriusan dari pimpinan penyidik yang paling tinggi tingkat Mabes Polri untuk melihat apakah dalam peristiwa Arya Daru ini sudah benar atau tidak, sudah profesional atau tidak, atau sudah tepat atau tidak gitu loh. Saya kasih studi kasus dari kasusnya Brigadir Joshua. Nah, tentunya kan saya juga tidak bisa menilai apakah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah benar atau tidak. Tapi dari petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh keluarga, dari handphone yang belum ditemukan, lalu dari hasil yang lain yang diminta oleh keluarga untuk diselidiki ulang di Mabes Polri, ya. Sekarang tergantung dari pimpinan penyidik tingkat Mabes Polri ini apakah melihat pekerjaan di tingkat Polda itu sudah benar atau tidak, atau sudah lengkap atau tidak, atau butuh dilakukan supervisi atau tidak. Nah itu bisa, karena di dalam Perpolnya nomor 4 tahun 2019 itu penyidik itu memiliki pimpinan sampai dengan yang paling tinggi. Siapa yang dimaksud? Ada Kapolres, ada Kapolda, ada Kapolri atau Kabareskrim. Jadi kalau keluarga meminta keadilan, kalau keluarga meminta untuk diselidiki ulang, sekarang tinggal keseriusan pimpinan penyidik. Apakah melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Polda sudah profesional, sudah langsung 100%, tidak ada celah untuk keraguan-raguan gitu ya. Karena kan kalau dalam tindak pidana itu untuk membuktikan harus beyond reasonable doubt. Nah, sama, kalau ada orang meninggal, mau ditutup kasusnya, ya nggak boleh ada keraguan-raguan juga, karena nyawa anak manusia loh. Kita nggak boleh melihat ini hanya sebagai angka. Kita harus melihat ini bahwa ini adalah jiwa anak manusia yang memang bertugas untuk negara. Jadi nggak boleh dilihat sesimpel itu. Jadi baik. Saya sangat senang bahwa Bang Nikolai mewakili keluarga untuk mencari keadilan bagi Arya Daru. Terima kasih. Baik, saya kembali ke Pak Nikolai. Setelah ada sinyal positif dari pimpinan penyidik Polri tertinggi ya, dari Kapolri terkait dengan kasus ini Pak Nikolai. Lalu kemudian kemajuan dalam proses ekshumasi terhadap Arya Daru dan kemudian permintaan dari keluarga untuk dilakukan proses penyelidikan ulang itu seperti apa nanti kemajuannya Pak Nikolai? Ya, jadi gini, saya harus sampaikan dulu bahwa sejak gelar perkara dan sejak konferensi pers yang dilakukan Polda Metro Jaya, sampai hari ini dari pihak keluarga tidak pernah diupdate perkembangan kasus ini. Bahkan SP2HP pun tidak pernah diberikan kepada keluarga. SP2HP itu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Itu tidak pernah ada. Nah, sehingga keluarga bingung juga. Nah, dengan demikian, maka keluarga ketika saya diminta menjadi kuasa hukumnya, mereka menanyakan langkah-langkah hukum, ya saya katakan bahwa itu kita bisa bersurat ke Mabes Polri untuk bisa mengambil alih ini. Karena kita melihat, ya jujur saja, ketika sampai hari ini juga Polda Metro Jaya tidak pernah mengupdate perkembangan hasil penyelidikan dari kasus ini atau dari peristiwa ini, dia hanya berhenti pada saat setelah konferensi pers dan sifatnya menunggu, bahkan ada statement bahwa kalau ada informasi, kalau ada bukti, ya serahkan pada pihak penyelidik. Nah, sekarang untuk pembuktian itu bukan tugas atau nomenklatur dari korban. Itu adalah tugas atau nomenklatur dari penyelidik. Kan ada perangkat intelijen, ada perangkat bermacam-macam, dan saya yakin Polri saat ini sangat canggih alat peralatan dan sumber dayanya. Tetapi ini belum ada yang kami lihat, sehingga keluarga minta untuk ditarik ke Mabes Polri. Bahkan tidak tanggung-tanggung, orang tua atau ayah kandung almarhum juga minta supaya Mabes TNI juga memberikan perhatian untuk ini. Bahkan Menteri Luar Negeri pun diminta untuk
perhatian ini sampai pada level presiden pun diminta untuk memberikan perhatian tentang masalah kematian misterius dari almarhum Arya Daru yang merupakan seorang diplomat ASN dari Kementerian Luar Negeri. Nah itulah maka kami sangat bersyukur ketika Kapolri membuka diri dan welcome atau memberikan atensi masalah ini. Kami sangat berterima kasih dan dalam waktu dekat kami juga sudah mengirimkan surat untuk beraudensi dengan Kapolri, dengan Kapolda, dengan berbagai pihak yang menangani permasalahan. Saya kira itu. Baik, kita akan tunggu nanti hasil audiensinya akan seperti apa. Semoga lancar Pak Nikolai. Terima kasih Bang Martin. Pak Nikolai sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.